حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata sidqin wa haq, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya sekaligus jamaah salat tarawih Masjid Al-Falah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Wabil khusus sampai malam ini, malam yang ke-15 Ramadan ini, Allah masih berkenan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada kita untuk bisa menjalankan amaliyah Ramadan. Kita jalankan puasa Ramadan, kita laksanakan salat tarawih, tilawah Al-Quran, dan amal-amal lainnya yang tentu secara keseluruhannya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh amaliyah Ramadan pada bulan yang penuh dengan keutamaan ini sampai akhir nanti dengan sebaik-baiknya. Para bapak dan ibu sekalian, tadi disampaikan bahwa materi kita pada kultum singkat ini adalah riba, dosa besar yang disepelekan. Tentu ini adalah sebuah tema besar yang barangkali tidak cukup kalau kemudian kita hanya mengupasnya dalam waktu 15 menit yang tersedia pada saat ini. Namun barangkali sedikit kita memberikan gambaran yang mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi kepada kita untuk menjauhi dosa besar yang bernama riba ini. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Rasulullah bersabda, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan, 7 dosa yang membinasakan. Kira-kira begitu. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Rasul, 7 dosa yang membinasakan itu apa? Kemudian Rasulullah SAW merinci satu persatu dari dosa-dosa besar yang membinasakan itu. Beliau bersabda, "Asyirku billah." Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, as-sihr. Sihir dengan segala macam bentuknya. Kemudian yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Membunuh orang dengan tanpa sebab. Yang keempat, aklur riba. Makan harta riba. Kemudian yang kelima, aklu malal yatim. Makan harta anak yatim. Yang keenam, at-tawalli yaumaz zahf. Lari dari medan pertempuran saat di dalam kondisi perang. Maksudnya mundur. Ya, entah takut atau yang lainnya, kemudian dia mundur dari medan pertempuran. Kemudian yang kemudian yang ketujuh adalah qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Bapak Ibu sekalian, inilah 7 dosa besar kata Rasulullah SAW yang merupakan sebuah perilaku manusia yang berefek kepada kebinasaan dirinya
dan juga kebinasaan yang lainnya. Dan yang nomor 4 kita lihat tadi adalah aklur riba, makan harta riba. Apa sebetulnya yang menjadi sebab kenapa makan harta riba ini disebut sebagai dosa yang membinasakan? Yang bukan saja membinasakan pelakunya, tapi juga membinasakan masyarakat secara keseluruhannya. Karena tentu dia akan memporak-porandakan sistem ekonomi yang baik begitu. Maka minimal ma'asyiral muslimin, saya juga tidak tahu secara persis mengapa Rasulullah SAW menyebut makan harta riba sebagai dosa yang membinasakan. Tapi kira-kira minimal ada 3 hal. Kenapa memakan harta riba itu disebut sebagai dosa yang membinasakan? Yang pertama-tama, karena riba itu dibangun di atas khayalan dan ketidakpastian. Khayalan, bagi orang yang berhutang, itu mungkin langkah cepat yang bisa mengatasi masalah. Khayalan, bagi pemilik modal, ini akan bisa menambah pundi-pundi kekayaannya dengan cara yang mudah. Padahal semuanya ini khayalan. Dia dibangun di atas khayalan dan dibangun di atas ketidakpastian. Dia tidak terukur, dia tidak teratur, apalagi terstruktur. Itu bedanya dengan jual beli yang semuanya serba pasti, ada harga yang jelas, ada yang pembeli, ada yang penjual dengan nilai yang pasti. Dan itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-275 dari surat Al-Baqarah, penggalan di ayat itu Allah mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang pertama. Yang kedua, kenapa dosa besar yang bernama makan riba ini membinasakan? Wallahu alam, sekali lagi ini pendapat saya, mudah-mudahan tidak salah gitu ya. Yang kedua, karena riba ini menyengsarakan satu pihak dan menguntungkan pihak lain seolah-olah. Jadi menyengsarakannya itu jelas, menguntungkannya itu seolah-olah. Lihat ma'asyiral muslimin, betapa banyak orang-orang yang disengsarakan oleh riba akibat dia tidak bisa membayar cicilan, dan karena itu kemudian dia harus menambahnya karena akan terus berlipat ganda dari apa yang dia harus bayar tersebut. Dan di mana letak kesengsaraan orang yang meminjamkan? Bukankah mereka mendapatkan keuntungan? Ma'asyiral muslimin, betapa banyak pemilik modal yang berantakan harta kekayaannya karena dia melakukan riba. Kita masih ingat di awal-awal tahun 98 kemarin, betapa banyak para pelaku riba itu yang kemudian bangkrut secara ekonomi, yang kemudian harta kekayaan mereka malah habis, malah karena mereka menerapkan sistem riba ini. Memang inilah yang saya kira tidak bisa kita bicarakan sebentar, karena itu nanti akan ada penjelasannya dengan rinci tentang macam-macam riba dan seterusnya. Artinya, baik yang menghutangi maupun yang dihutangi, itu pada dasarnya mereka ini sengsara pada waktunya. Dan itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kesengsaraan ini di dalam firman-Nya sekali lagi di ayat yang ke-275 dari surat Al-Baqarah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Ya. Mereka-mereka yang memakan harta riba. Ya, sekali lagi, mereka-mereka yang memakan harta riba, mereka ini tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Artinya dia mengalami sempoyongan yang luar biasa karena ada tekanan pikiran, karena ada tekanan fisik, dan karena ada tekanan kejiwaan. Yang itu semuanya disebabkan oleh tekanan ekonomi yang bernama pelaku atau pelaksanaan riba tersebut. Jadi pada dasarnya kenapa dia membinasakan? Karena baik yang menghutangi maupun yang dihutangi itu dua-duanya nanti akan sengsara pada waktunya. Dan ma'asyiral muslimin, ini saya kira fakta di lapangan yang kita sudah banyak menyaksikannya. Yang kedua, yang ketiga, dan saya kira ini adalah kaidah umum di dalam maqasidus syariah, di dalam maksud diturunkannya syariat, bahwa
Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu akan mendatangkan manfaat bagi pelakunya. Jadi, apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendatangkan manfaat, akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kalian kesulitan atau kesukaran. Begitu pula ketika Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan jual beli, Allah memerintahkan apa saja ma'asyiral muslimin, itu pada dasarnya karena itu semuanya memberikan manfaat bagi kita. Dan itu dipertegas oleh firman Allah di ayat yang ke-23 dari surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Di situ Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, responlah perintah Allah, sambutlah perintah Allah, war rasul, dan sambutlah perintah Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Rasul itu mengajak kalian untuk sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Jadi pada dasarnya semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan itu memberikan kehidupan, memberikan kemanfaatan dan memberikan ketenangan. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, Allah tidak akan melarang sesuatu kecuali larangan itu pasti membahayakan pelakunya. Ya, sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melarang sesuatu kecuali sesuatu itu pasti akan membahayakan bagi para pelakunya. Allah melarang zina karena zina itu membahayakan. Allah melarang minum minuman keras karena memang itu membahayakan. Dan larangan-larangan lainnya termasuk Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba karena memang riba ini membahayakan. Dan dari situlah saya kira kita semua jadi tahu kenapa kemudian riba itu menempati posisi penting yang harus direnungkan oleh kita semua kaum muslimin agar kita bisa meninggalkan sejauh-jauhnya. Meskipun di tengah kehidupan yang sekarang ini kita alami, sepertinya sulit orang itu kemudian 100% bisa keluar dari riba. Tapi saya kira kita harus punya semangat, kita harus punya keinginan yang kuat untuk bagaimana tidak mendekati itu. Karena sebagaimana tadi judul disampaikan oleh pembagi acara, bahwa memang dosa besar yang bernama riba ini agak disepelekan oleh sebagian kaum muslimin. Dan tentu mudah-mudahan bukan termasuk kita. Sampai akhirnya Allah berfirman di ayat yang ke-130 dari surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian memakan harta riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Lihat ma'asyiral muslimin, bagaimana larangan untuk memakan harta riba itu diapit oleh dua karakter besar yang dimiliki oleh manusia muslim seperti kita. Pertama-tama harus ada landasan ideologis di situ untuk bisa menjauhi riba. Dan karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya hanya mereka-mereka yang punya iman yang mau menjauhi riba. Kemudian yang kedua, setelah Allah mengatakan la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, Allah melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya beruntung. Ada landasan operasional yang bernama takwa, dan salah satu makna takwa itu adalah kehati-hatian di dalam melakukan sesuatu atau kehati-hatian di dalam meninggalkan sesuatu. Ada iman ma'asyiral muslimin sebagai landasan ideologinya, dan ada takwa sebagai landasan operasionalnya.
hanya kedua orang yang memiliki landasan, hanya orang yang memiliki kedua landasan inilah yang kira-kira bisa menjauhi riba, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melakukan hal itu, yang bisa menjauhi riba karena keimanan dan ketakwaan kita. Apalagi sekarang Allah Subhanahu wa taala sedang menempa kita dengan puasa Ramadan, di mana makna puasa itu berbeda dengan makna-makna dari ibadah-ibadah yang lain. Di mana ibadah-ibadah yang lain itu berbasik pelaksanaan, maka puasa itu berbasik menahan diri, al-imsak, di mana di situ ada kejujuran lisan, ada kejujuran ucapan, ada kejujuran pikiran, ada kejujuran hati nurani untuk selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan menerima seluruh amal ibadah kita yang ada di bulan Ramadan ini, dan dengan begitu mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita semuanya ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.